Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobul Wafa. Di sini saya akan menjelaskan tentang VPN. Apa itu VPN? VPN singkatan dari Virtual Private Network. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu virtual networking. Virtual networking adalah menciptakan tunnel dalam jaringan yang tidak harus direct. Maksudnya adalah sebuah terowongan yang diciptakan dalam public network seperti internet. Jadi seolah-olah ada hubungan point to point dengan data yang dienkapsulasi. Lalu apa itu private networking? Private networking adalah data yang dikirimkan, data tersebut terenkripsi. Jadi jika dikirimkan melalui public network, data tersebut tetap terjaga kerahasiaannya. Ya, mungkin seperti itu. VPN bisa bekerja dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah dial-up dan yang kedua adalah bagian dari router to router. Channel dalam VPN sebenarnya hanya logical point to point connection dengan autentikasi dan enkripsi. Analoginya adalah sebuah perusahaan mempunyai kantor di dua gedung yang berbeda. Jadi informasi bergerak dari satu kantor ke kantor yang lainnya bisa melalui jalan umum atau kita sebut public network atau virtual networking, dan bisa melalui juga dengan menggali bawah tanah. Yang maksud saya itu membuat VPN atau private networking. Proses enkapsulasi. Paket lama dibungkus dalam paket baru. Alamat ujung tujuan terowongan atau channel endpoints diletakkan di destination address paket baru yang disebut dengan encapsulation header. Tujuan akhir tetap ada pada header paket lama yang dibungkus atau encapsulated. Saat sampai di endpoint, kapsul dibuka dan paket lama dikirimkan ke tujuan akhirnya. Enkapsulasi dapat dilakukan pada lapisan jaringan yang berbeda. Layer 2 tunneling. VPN paling sering menggunakan lapisan data link, misalnya point to point tunneling protocol, disingkat PPTP, dari Microsoft. Contoh yang lain adalah layer 2 forwarding, disingkat L2F, dari Cisco yang bisa bekerja dengan jaringan ATM dan frame relay. L2F didukung oleh Internet Network Operating System yang didukung oleh router Cisco. Yang terbaru adalah layer 2 tunneling protocol, disingkat L2TP, yang mengkombinasikan elemen dari PPTP dan L2F. Layer 3 tunneling. Tunneling dapat dibuat pula pada lapisan IP. Jadi paket IP dibungkus dalam IP security, disingkat IPsec, dengan menggunakan pula IKE, Internet Key Exchange. IPsec bisa dipergunakan dengan beberapa cara. Transport mode. IPsec melakukan enkripsi, tetapi tunnel dibuat oleh L2TP. Perhatikan bahwa L2TP bisa juga mengenkapsulasi IPX atau Internet Network Packet Exchange dan jenis paket-paket layer 3 lainnya. Lalu ada tunneling mode.
IPsec melakukan enkripsi dan tunnelingnya. Ini mungkin harus dilakukan jika router atau gateway tidak mendukung L2TP atau PPTP. Dukungan sistem operasinya bisa bekerja minimal Windows 9X, Windows NT, PPTP, atau Windows 2000 L2. Dukungan sistem operasinya itu untuk PPTP hanya Windows 9X, Windows NT. Sedangkan untuk L2TP dan PPTP bisa di Windows 2000. Untuk Linux bisa IPsec dan SSH atau Secure Shell. Alasan penggunaan VPN versus dial-up networking. Misalnya seorang pegawai mobile bertugas antar kota, bisa saja pakai dial-up service, tetapi kalau dial-up antar kota bisa mahal sekali. Oleh karena itu, menggunakan ISP lokal plus VPN untuk mengakses LAN perusahaan. Selain itu, VPN juga akan mereduksi jumlah telepon line dan modem bank yang perlu disediakan perusahaan. Perusahaan cukup menyediakan satu koneksi saja ke internet. Hal ini akan mereduksi cost dari perusahaan tersebut. Keuntungan VPN terhadap dial-up akses adalah menghemat biaya interlokal, membutuhkan lebih sedikit saluran telepon di perusahaan, membutuhkan hardware yang lebih sedikit seperti modem bank. Kerugiannya adalah kedua endpoints dari VPN, koneksinya harus reliable. Sebagai contoh, kalau ISP di sisi klien yang sang telekomuter employee tidak bisa diakses atau didial, maka tentu VPN tidak bisa juga. Lain halnya kalau bisa dial-up service ke kantor. Yang kedua, performance VPN bisa lebih lambat daripada dial-up service yang biasanya tanpa VPN. Hal ini disebabkan karena ada proses tunneling dan enkripsi atau deskripsi. Skenario VPN. Ada remote access VPN. Yang pertama, home user atau mobile user mendial ke ISP. Yang kedua, setelah ada koneksi internet, klien menghubungkan diri ke remote access server yang telah dikonfigurasikan dengan VPN. Yang ketiga, user diautentikasi dan akses kemudian diizinkan. Virtual Private Extranets. Untuk menghubungkan diri partner, supplier, atau customer, seperti dalam B2B e-commerce, hal yang penting adalah melindungi LAN atau intranetnya dari akses yang mungkin merugikan dari luar. Oleh karena itu, harus dilindungi oleh firewall. Koneksi klien ke intranet dengan VPN di perimeter network. Karena biasanya yang diakses adalah web server, maka web server juga ada di perimeter network. VPN connection between branch office disebut juga gateway to gateway atau router to router configuration. Routernya harus di-set up sebagai VPN server dan klien. Software seperti VPND atau VPN Daemon bisa dipergunakan untuk menghubungkan dua LAN dengan Linux atau FreeBSD. Sekian penjelasan tentang VPN dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.